Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo sahabat bicara, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya, Amin Iskandar. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada episode kali ini, beliau Profesor Dr. Wasman MAG. Halo Prof, gimana kabarnya Prof? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Bicara, pada episode kali ini kita akan mendiskusikan tentang tema yang saya kira penting ya untuk dibahas, yaitu doa dan zikir kunci ketenangan hati di bulan suci. Baik, Sobat Bicara, yang pertama bahwa kenapa kemudian ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan zikir dan doa. Oleh karena itu silahkan pada narasumber untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, kita menyapa dulu Sobat Bicara ya. Bagaimana atau apa kabar pada hari ini ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sampai nanti doa kita dulu waktu di bulan Rajab tuh, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Nah ini mudah-mudahan ini Ramadan kita ini sempurna gitu sampai ke ujungnya. Amin, ya. amin. Baik, Mas Amin ya, saya panggil Mas Amin aja ya. Siap Bro. Nggak apa-apa ya. Siap Bro. Hari ini kita akan bincang-bincang soal doa dan zikir. Zikir. Ya, doa dan zikir. Doa dan zikir ini saya lihat sudah menjadi pekerjaan keseharian bagi kita semua ya, bagi semuanya kita, atau semua umat lah, semua umat ini berdoa dan berzikir ini ya memang sebuah kebutuhan ya. Jadi oleh karena demikian maka ini wajar untuk dibincangkan lah. Jadi kita hari ini kita berbincang soal doa dan zikir ini memang dipandang sangat penting ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang doa dan zikir ini, kita ambil dulu mungkin bagian dari ayat Al-Ma'arij Pak Amin. Baik Prof. Gitu. Jadi ada di surat Al-Ma'arij ayat 19 ya, ayat 19. Nah itu. Nah, nanti kalau salah Pak Amin tolong bantu ya. Siap, dibetulkan. Di dalam ayat 19 itu di dalam Al-Qur'an ya, dalam ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a ya. Jadi ada halu'a. Nah ini. Jadi sesungguhnya atau sungguh ya. Ini ada huruf inna ini. Ini biasanya kalau diawali dengan huruf inna ini menunjukkan keseriusan. Betul Pak. Bahwa persoalan ini serius. Betul. Ya. Jadi innal insana khuliqa juga. Ini serius juga ya. Khuliqa itu diciptakan. Halu'a dalam keadaan suka mengeluh. Nah ini ya, jadi insan ya. Insan ini emang kata Gusti Allah ya suka mengeluh ya, mengeluh gitu. Nah, oleh karena
kita sering mengeluh, maka ini keluhan-keluhan ini kan berarti ada sesuatu dalam hatinya itu, ya. Mungkin ada kecemasan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan. Nah, oleh karena itu ini perlu untuk mensupport keluhan-keluhan itu, untuk menyembuhkan, untuk memberikan solusi keluhan-keluhan itu, maka perlu doa dan zikir, ya. Perlu doa dan zikir itu. Nah, kemudian ayat 20-nya wa idza massahu syarru jazua. Kan gitu. Jika orang itu ditimpa kejelekan atau kurang beruntung, jazua, malah tambah keluh kesah, Pak Amin. Ya, itu malah tambah keluh kesah itu. Nah, itu kemudian ayat selanjutnya wa idza massahu khairu manua. Nah, ini jadi orang itu seperti itu sifatnya, ya. Jadi ketika ditimpa kebaikan malah tambah kikir. Nah, ini, ya. Jadi sifat-sifat yang selalu ada, ya, pada diri manusia itu halua, jazua, manua. Nah, itu jadi ngeluh, resah, gelisah lah, galau kalau bahasa Jawa mungkin galau, ya, maksudnya. Ya, galau. Ya, galau. Kemudian jazua. Jadi ada keburukan dia ngeluh, ada kebaikan kikir. Nah, ini sifat-sifat manusia itu. Nah, oleh karena 3 sifat ini yang selalu nempel di kita, maka ini perlu ada doa, ya, perlu ada doa untuk kita, ya, untuk kita semua, ya, untuk kita semua itu. Nah, doa ini mungkin macam-macam, ya. Cuma Gusti Allah menyuruh doa itu fad'u biha itu bi asmaul husna, kan. Betul. Jadi fad'u biha katanya. Jadi berdoalah dengan asmaul husna. Nah, itu Mas Amin kira-kira bisa dilanjut nggak doanya? Apa doa asmaul husnanya? Sangat banyak, Prof, ya. Oh iya, karena terlalu banyak. Iya. Jadi mulai wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, langsung Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbir Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffaru Al-Qahharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fattahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basit Al-Khafidu Ar-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Mudhillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latifu Al-Khabiru Al-Halimu Al-Azimu Al-Ghafuru Asy-Syakuru Al-Aliyu Al-Kabiru Al-Hafizu Al-Muqit Al-Hasibu Al-Jalilu Al-Karim Ar-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Majidu Al-Ba'ithu Asy-Syahidu Al-Haq Al-Waqilu Al-Qawiyu Al-Matinu Al-Waliyu Al-Hamidu Al-Muhsi Al-Mubdi'u Al-Mu'idu Al-Muhyi Al-Mumitu Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajidu Al-Majidu Al-Wahidu Al-Ahadu As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awwalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Baru At-Tawwabu Al-Muntaqim Al-Afu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikrami Al-Musitu Al-Jami Al-Ghaniyu Al-Mughniyu Al-Maniyu Ad-Dharru An-Nafi'u An-Nur Al-Hadiyu Al-Badiyu Al-Baqiyu Al-Warisu Ar-Rasyidu As-Sabur. Itu doa yang diperintahkan langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Nah, walaupun tidak pakai ya biasanya kan kalau di pengajian di Masjid Agung ya Rahman ya Rahim gitu. Itu sama aja itu juga, ya. Jadi itu juga doa, ya. Jadi penting. Jadi kita itu penting untuk menghindari supaya tidak terjadi halua, tidak terjadi jazua, tidak terjadi manua, ya, itu kan ayat selanjutnya dilanjut. Baik. Ya. Jadi baik, Prof, barangkali ini Sobat Bicara pada episode kali ini barangkali ada trik dari Prof terkait dengan kunci untuk mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan. Nah. Kira-kira menurut Prof, makna kebahagiaan itu seperti apa, Prof? Oh iya.
kebahagiaan itu berdasarkan petunjuk dari Nabi ya. Jadi di dalam diri kita itu ada segumpal daging itu Ya, betul. yang disebut namanya apa? Al-qalb. Al-qalb, hati. Nah itu komandannya di situ ya. Jadi faida fasadat jasadu kullu wa ida salahat jasadu kulluan gitu. Jadi jika yang segumpal darah yang ada dalam diri kita ini rusak, maka semua anggota tubuh kita rusak, dan jika ini baik maka akan baik gitu. Baik. Jadi titiknya di situ. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu sepertinya seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika datang di hadapan Allah membawa biqalbin salim. Qalbun salim. Ya itu. Jadi dengan hati yang ikhlas, yang bersih, Ya, yang bersih. tulus, ikhlas itu. Itu yang atau ya modal pertamanya itu, Mas Amin. Baik, Prof. Berarti bagaimana kemudian hati kita itu lapang dan tenang gitu ya. Ya. Itu merupakan kunci kebahagiaan. Baik, Prof. Berikutnya kira-kira menurut Prof bagaimana kiat-kiat untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati itu, Prof? Ya. Tentu saja ini harus ada langkah-langkah yang dilakukan ya untuk untuk mencapai ke arah ketenangan itu atau kebahagiaan itu ya. Yang pertama tentu saja kita harus taat kepada Allah ya dalam beribadah ya. Taat kepada Allah dalam ibadah dalam arti nggak usah banyak protes gitu ya. Biasanya kan terlalu banyak didiskusikan sehingga ibadahnya tertunda gitu. Nah ini akhirnya hatinya nggak mencapai ketenangan gitu. Yep. Seperti dalam melaksanakan sholat. Biasanya ini kan suka ada yang nakal-nakal memprotes itu. Kenapa katanya duhur yang lagi sibuk 4, subuh cuma 2, Yep. padahal lagi santai. Itu ranah diskusi seperti itu kan tidak akan mendatangkan ketenangan ya. Baik. Tidak akan mendatangkan ketenangan hati. Nah, jadi sami'na wa ata'na dalam beribadah kepada Allah ya, dan mengikuti jejak Rasul ya. Kan kata Rasul kalau dalam beribadah salat ini ya, shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu, jadi salatlah kamu sekalian seperti salat melihat aku kan gitu. Nah oleh karena itu dalam mencapai atau meraih ketenangan hati ini, yang pertama triknya ya coba beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan mengikuti petunjuknya ya, mengikuti aturannya dan melihat praktek yang sudah dipraktekkan oleh Rasul kita sebagai uswatun hasanah. Baik. Itu ya gitu. Ati Allah wa ati Rasul. Nah itu ati Allah wa ati Rasul dan pada Rasul. nah itu menjadi kunci yang pertama itu. Baik, Prof. Ya, itu kunci yang pertama. Baik. Itu. Lalu yang kedua kira-kira apa, Prof? Kaitan dengan tadi kondisi manusia yang memang pembawaannya penuh dengan keluh kesah, kikir dan seterusnya gitu ya. Ya. Barangkali dengan memperbanyak zikir dan doa, barangkali seperti itu, Prof. Iya. Ya, menyambung dengan yang tadi bahwa untuk mencapai ketenangan jiwa atau ketenangan hati ini dengan zikir ya, dengan zikir kepada Allah ya, mengingat ya. Kenapa ini perlu ada zikir ya? Nah, ini untuk manusia ini ya. Kenapa kita perlu zikir? Karena manusia sifat hilaf, al-insan mahalul khata wa nisyan kan gitu. Betul, Prof. Manusia ini tempat kesalahan dan tempat lupa. Oleh karena manusia ini tempat kesalahan dan lupa, maka perlu ada pengingat. Betul. Itu ya, itu. Cara mengingatnya boleh menggunakan dengan mengingat makrokosmos atau mikrokosmos ya, terserah, mau alam yang luas dipikirkan atau dijadikan alat media untuk berzikir, atau dengan menggunakan jiwa kita aja ya. Jiwa kita juga bisa dipakai untuk berzikir kepada Allah. Artinya untuk untuk mencari kekuasaan, betapa kuasanya Allah gitu.
Coba aja ya sekarang yang ada di diri Mas Amin ini. Siap, Ya, Prof. coba silahkan ditapakuri atau supaya nanti menemukan betapa kuasanya Allah itu. Ya betapa hebatnya Gusti Allah. Betul, Prof. Nah, untuk membedakan ini aja antara rambut alis dengan rambut yang di kepala itu sudah beda itu, padahal posisinya sama itu. Hebatnya Gusti Allah kan seperti itu, ya. Ya. Apalagi kalau umpamanya ada ahli biologi itu lebih hebat lagi di situ untuk berpikir kuasa Allah itu berdikir di situ, media berdikir untuk sangat banyak sekali itu. Ya kalau kita sudah membedah terhadap diri kita itu. Baik, Prof. Ya, itu. Kaitan dengan bulan suci Ramadan ini, Prof, barangkali ada amalan-amalan khusus di bulan Ramadan dalam rangka tadi memperbanyak zikir dan doa untuk meraih ketenangan hati tadi, Prof. Ya, apalagi ini kaitannya dengan bulan puasa ini, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Prof, ya. Nah, ini kalau istilahnya itu bulan Marema ini. Ya. Ya, bulan Marema, bulan Ramadan ini. Jadi Pak Amin mengeluarkan uang 100.000 kali 100.000 berarti jadi berapa gitu. Ya, itu jadi alangkah lebih baiknya bahwa bulan ini memperbanyak zikir, apalagi sekarang kan dianjurkan dengan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau jadi imam berarti diganti domirnya aja, ya. Dari mutakalim wada menjadi mutakalim ghair, berarti jadi Allahumma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri. Ya, kalau jadi imam atau kalau banyak orang jadi fa'fu anna gitu. Jadi mutakalim aja jadi ke mutakalim ma'al ghair. Jadi gitu. Nah, itu jadi perbanyak, ya. Apalagi malamnya salat tarawih. Salat tarawih. Qiyamul Lail. Salat tarawih atau Qiyamul Lail gitu. Jadi itu lebih baik bahwa bulan ini dimanfaatkan untuk berzikir, ya, untuk meminta ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan suci, ya. Baik. Bulan istilahnya Ramadan itu, ya pembakaran lah istilahnya, betul, itu betul. pembakaran itu. Berarti ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, itu ala bidzikrillah tatmainul qulub, bahwa dengan zikir itu akan menenteramkan hati. Ya, menenteramkan hati itu. Jadi untuk lebih, ini kan seolah-olah bulan latihan ini. Betul. Jadi sebulan ini dilatih orang itu, dilatih sholatnya, dilatih menahan hawa nafsunya, dilatih zikirnya, dilatih baca Qur'annya. Jadi dilatih standar. Jadi segala ini dilatih bulan ini. Ya. Jadi ini latihan. Jadi belum main yang sesungguhnya nanti setelah puasa sawal sampai bulan nanti lagi. Nah, itu permainannya sesungguhnya. Ini lagi latihan ini. Ini seolah-olah gitu, ya. Betul. Kalau dalam istilah permainan olahraga itu, ini masa training ini. Ya, masa training ini. Nah, jadi untuk bekas setahun itu, jadi 1 bulan ini harus mampu harus mampu untuk menjadi juara, ya. Jadi sehingga nanti ada gelar nanti di akhir Ramadan tuh. Minal aidin wal faizin. Jadi untuk meraih gelar yang yang sempurna itu, ya. Karena itu faizin itu tidak sembarangan itu. Jadi tidak gratis. Untuk mencapai minal aidin wal faizin itu enggak gratis. Jadi harus melalui proses, ya. Jadi ada proses terlebih dahulu sehingga nanti layak untuk dilontarkan minal aidin wal faizin itu setelah puasanya sempurna, yaitu ibadah yang lainnya juga. Kira-kira ada nilai filosofisnya nggak, Prof? Doa yang dilontarkan sebagian besar masyarakat kita dengan kata minal aidin wal faizin? Yaitu untuk
orang-orang yang kembali gitu Prof. Iya. Adalah Aidin kembali suci, kembali Iya. fitrah mungkin Prof. Ya itu. Jadi untuk memberikan kehormatan ya Iya. kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah yang sekian lama, dan ibadah itu memang sangat banyak sekali ininya ya. Betul. Rintangan, godaannya itu. Betul. Jadi sekarang itu bulan puasa itu memang sangat dekat sekali itu. Kesinggung sedikit aja, tersinggung sedikit aja udah langsung gitu, kalau tidak ingat bahwa kita lagi puasa itu. Banyak makanan, banyak minuman, banyak obrolan juga ya. Itu oleh karena itu wajar kalau tadi ada gelar minal aidin wal faizin itu memang para pemenang sejati lah. Pemenang sejati. Para pemenang sejati. Baik Prof, tadi dua kunci ya untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan hati ini. Barangkali bisa dilanjutkan Prof yang ketiga gitu untuk sobat bicara kita. Ya. Yang kedua tadi zikir ya. Iya, zikir. Yang ketiganya itu bertaubat. Ya. Jadi ini ada kesempatan ini Bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Iya. Jadi bulan ini berkesempatan untuk untuk membersihkan dirinya itu ya, untuk membersihkan diri atau kembali ya. Jadi kita karena selama hidup ini kan banyak dosa, banyak salah gitu. Jadi bulan ini melaksanakan untuk taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu apa tuh? Taubat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya, yang sebenarnya, tidak kembali lagi. Apa namanya istilahnya? Tobat sambal ya. Iya. Kalau tobat sambal ini hari ini tobat kan besok ngulangi lagi gitu. Ini yang dimaksud di sini adalah taubatan nasuha. Ya, jadi berbanyak istighfar lah. Berbanyak istighfar dengan macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, ya, itu terserah aja. Iya. Jadi karena intinya bahwa doa itu kan memuji kepada Allah. Apalagi kata Nabi kan afdalu doa alhamdulillah. Gitu. Jadi utama, jadi super ya. Yeah. Super doa itu alhamdulillah. Jadi kalau umpamanya yang panjang tidak hafal ya, udah itu aja. Ya. Alhamdulillah semua, umpamanya cuma hafalnya alhamdulillah, ya udah itu. Karena saya lihat doa waktu istighosah itu kan panjang biasanya ya. Waktu istighosah itu panjang sampai orang-orang pada nangis. Intinya kan alhamdulillah, intinya memuji kan. Walaupun panjang ininya kalimatnya tapi intinya semua bahwa yang dibacakan atau yang dimintakan oleh pimpinan itu atau yang imam itu intinya itu muji. Ya. Jadi oleh karena itu kata Nabi afdalu doa alhamdulillah. Jadi dengan baca memperbanyak alhamdulillah berarti memperbanyak doa ya, memperbanyak doa itu. Nah itu jadi simpel ya, simpel. Sedangkan kaitannya dengan tadi yang dzikir, ada lagi kan Nabi pernah bersabda afdalu zikri la ilaha illallah. Nah, itu ya, jadi simpel lah. Kalimat tahlil Prof ya. Ya itu, jadi dengan kalimat yang simpel atau dzikir itu la ilaha illallah itu kan simpel tapi tetap mantap lah, memantapkan. Jadi kalau istilah sufi kan ada tahali, ada taholi, ada tajalli. Nah itu jadi biasanya itu di kalangan tarekat itu ada diajarkan kemana nariknya tahali, napas tahali, taholinya, tajalinya, itu ada aturannya biasanya itu di kalangan tarekat. Betul Prof. Baik Prof, barangkali kunci yang berikutnya Prof dari kunci-kunci kebahagiaan yang bisa kita peroleh dengan tadi memperbanyak zikir dan doa. Ya, untuk kunci selanjutnya itu bisa dilakukan dengan memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama, itu. Prof ya. Itu penting itu ya. Untuk mencapai kebahagiaan. Jadi dengan memperdalam ilmu pengetahuan, maka Allah kan janji ya. Mas Amin mungkin masih ingat ya,
Yarfa'illahu alladhina amanu mungkin. Itu ayat itu. Amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu ya. Jadi dengan memperdalam ilmu pengetahuan itu berarti orang akan diangkat derajatnya. Jadi itu rumus otomatis itu. Ya. Jadi orang berilmu pasti diangkat derajatnya, ya. Jadi bukan diangkat jabatannya. Ya. Ya itu bagian dari derajat ya. Ini diangkat derajat tuh beda ya dengan diangkat jabatan. Jadi itu hanya sebagian kecil mungkin ya. Nah itu. Jadi kalau orang ingin bahagia itu ya memperdalam ilmu pengetahuan ya. Terutama mungkin punten Pak, kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, sebelum masuk ke bulan Ramadan memperdalam ilmu-ilmu tentang siam gitu ya. Ya, Fikus itu, siam. ya, Mungkin itu. Prof seperti itu Prof. Iya, jadi memperdalam ilmu tentang puasa, memperdalam ilmu tentang sholat. Ini kan masih banyak juga, Mas Amin. Ya. Soal sholat juga kan masih ikut-ikutan. Ya. Ya, jadi bagaimana cara ngangkat tangan aja itu udah dari mana itu seperti itu Ya. kan. Biasanya itu kata guru, Ya, betul. kata guru itu. Nah itu, jadi harusnya diperdalam ilmu pengetahuan itu ya sumbernya dulu. Betul. Ya, dari Al-Qur'annya dulu. Nanti setelah Al-Qur'an itu dipelajari mungkin karena yang sudah mengamalkan secara total Al-Qur'an kan Kanjeng Nabi. Betul. Tanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya kan nggak pernah ketemu karena rentang waktunya udah jauh. Betul. Berarti yang adanya tinggal hadisnya kan. Iya. Nah, tinggal hadisnya, berarti tinggal diteliti hadisnya, kemudian baru sampai kepada para ulama. Bagaimana para sahabat, para ulama menafsirkan tentang itu. Baik, jadi intinya belajar ilmu itu kepada ahlinya, yaitu para ulama, para kiai, Ya, para habaib yang memang mereka memiliki sanad keilmuan ya, Iya. bersambung sampai kepada Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya. Baik Prof, lalu yang terakhir Prof, barangkali kunci kebahagiaan ini Prof. Mungkin terakhir Di bulan Ramadan itu kan erat dengan kaitannya dengan sisi kemanusiaan Prof ya, bagaimana ya itu. saling tolong menolong. Itu. Prof, Jadi nanti kan ada diakhiri. ya, Nanti diakhiri kegiatan saum Ramadan itu diakhiri dengan kegiatan kemanusiaan dengan yang disebut dengan zakat fitrah. ya, Ya itu ya. Jadi itu juga bagian kecil, bagian dari meraih atau ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan itu, bagian hati itu. Hati akan bahagia kalau kita sudah mampu berbagi harta. betul. Nah, oleh karena itu nanti ada kegiatan zakat fitrah itu ya, yang sudah ditentukan di Indonesia ini ada yang 40.000 satu orang, ya ada yang 35 tergantung kondisi ininya. Nah itu ya, jadi kunci berikutnya itu adalah harus mampu berbagi atau harus latih berbagi ya, karena itu nanti jangan sampai kena manuanya itu. Betul. Jangan sampai kena kikir. Betul. Ya itu kalau nanti sudah ya. Jadi, Mungkin ada hadis Nabi Prof yang bisa disampaikan kaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hambanya ketika hambanya ini suka berbagi, suka menolong sesama gitu ya. Ya, Mas Amin aja sih yang bacakan. Seperti Saya udah percaya Mas hadis Amin Nabi juga ya, ya hadis ya. Allahu fi aunil abdi Ya itu. madamal abdu fi auni akhihi, itu mungkin Ya, Prof itu. ya. Jadi selama orang nggak mampu menolong saudaranya itu, Betul, Prof. dia akan kalau mau ditolong oleh Allah, tolonglah saudara. Betul. Gitu kan itu kuncinya, itunya. Prof. Jadi Baik Prof, barangkali simpulan dari diskusi kita pada episode kali ini Prof, mangga ya. disampaikan kepada sobat bicara Prof. Ya, sobat bicara, pada hari ini saya sama Mas Amin menyimpulkan bahwa doa dan zikir ini sangat diperlukan untuk kita semua, karena zikir akan menenteramkan jiwa, sedangkan doa adalah menanamkan rasa optimisme ya, supaya kita tidak menjadi orang yang putus asa, tapi dengan doa itu kita optimis ya, jadi berharapan positif. Baik Prof, terima kasih atas waktunya Prof, dan sobat bicara,
Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.